Siapa yang tidak sedih dan kecewa, ya teman-teman? Masih teringat jelas saat pertama kali tanaman ini sampai di tangan saya. Dipesan dari toko online, dikirim dengan hati-hati. Begitu dibuka bungkusnya rasanya senang bukan main. Lihat saja, saat itu daunnya hijau segar sekali, rimbun memenuhi pot, bunganya bermekaran indah, tampak sehat dan kuat sekali. Rasanya hati ini berbunga-bunga. Senang sekali bisa mendapatkan tanaman secantik itu. Namun, siapa sangka nasib berkata lain. Tanaman yang tadinya begitu indah, harus mengalami cobaan berat. Tanpa sengaja ia terkena guyuran air hujan terus-menerus seharian penuh, tidak ada yang melindungi. Tidak ada yang memindahkannya ke tempat teduh. Hujan turun tiada henti, membasahi seluruh bagian tanaman, masuk sampai ke dalam media tanamnya. Dan apa yang terjadi keesokan harinya? Rasanya seperti mimpi buruk yang nyata. Tanaman yang tadinya tegak gagah dan cantik, berubah total dalam semalam. Daun-daunnya yang tadinya tegak dan berkilau, kini terkulai lemas, menggantung tidak bertenaga. Batangnya yang tadinya kuat, kini terlihat lunak dan layu seolah tidak punya nyawa. Bunga-bunga indah yang sedang mekar pun gugur satu persatu, meninggalkan kesedihan yang mendalam. Warna hijaunya pun memudar, berubah menjadi kusam dan pucat. Rasanya hati ini hancur, sedih sekali rasanya, seolah kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Saya sempat berpikir, apakah tanaman ini sudah tidak bisa diselamatkan lagi? Apakah ini akhir dari segalanya? Tapi kemudian saya sadar, menyerah bukanlah jalan terbaik. Selama masih ada nyawa, selama masih ada bagian yang terlihat sehat, masih ada harapan untuk hidup kembali. Maka hari ini, saya bertekad bulat untuk berjuang menyelamatkan bunga vengka kesayangan ini. Saya tidak mau hanya diam dan melihatnya perlahan mati begitu saja. Mari kita bersama-sama lihat proses penyelamatannya, ya teman-teman. Langkah pertama yang harus saya lakukan tentu saja adalah memindahkannya dari pot yang lama. Dengan hati-hati sekali, saya keluarkan tanaman ini beserta akar-akarnya. Dan benar saja, begitu dikeluarkan terlihat jelas apa penyebab utamanya. Media tanamnya sudah sangat becek, basah kuyup, bahkan terlihat ada bagian yang mulai membusuk. Akar-akarnya pun banyak yang sudah lembek dan berwarna coklat kehitaman. Tanda-tanda ia tercekik oleh genangan air yang terlalu lama. Wajar sekali kalau tanamannya jadi layu dan lemas seperti ini, karena akarnya tidak bisa bernapas dengan baik. Maka dari itu, langkah selanjutnya adalah mengganti seluruh media tanamnya dengan yang baru dan lebih sehat. Saya siapkan campuran tanah yang gembur, dicampur dengan sekam bakar dan arang, supaya sirkulasi udara dan airnya berjalan lancar. Tidak mudah tergenang lagi nantinya. Media yang baik adalah kunci utama, supaya akar bisa tumbuh dengan kuat dan sehat kembali. Saya buang semua tanah yang lama. Bersihkan perlahan sisa-sisa tanah yang menempel di akar. Dan potong bagian akar yang sudah membusuk sampai tersisa bagian yang masih berwarna putih dan sehat saja. Ini penting supaya pembusukannya tidak menyebar ke bagian akar yang masih bagus. Nah, sekarang masuk ke bagian yang paling penting dan menentukan, yaitu proses pemangkasan atau pruning. Bagi sebagian orang mungkin merasa sayang untuk memotong bagian tanaman, apalagi yang masih terlihat ada daunnya. Tapi percayalah teman-teman, dalam dunia berkebun, memotong bukan berarti merusak, melainkan bentuk kasih sayang dan harapan. Coba kita lihat, hampir seluruh bagian batang dan daunnya sudah layu, lunak, dan tidak berdaya. Kalau dibiarkan saja, bagian yang rusak ini justru akan menjadi beban bagi tanaman, menghabiskan cadangan makanan dan tenaga yang seharusnya dipakai untuk tumbuh baru. Bahkan, bagian yang sudah rusak ini bisa menjadi sarang jamur dan penyakit yang nantinya justru membunuh tanaman secara perlahan. Maka dengan hati yang ikhlas dan penuh harap, saya mulai melakukan pemangkasan ini. Maafkan ya, saya harus memotongmu sekarang. Memang terasa berat, memang terasa sayang sekali, tapi ini demi kebaikanmu juga. Bagian yang sudah rusak ini biarlah kita lepaskan, biarlah menjadi kenangan, dan kita buka lembaran baru untuk kehidupan yang lebih baik. Saya tahu kamu masih punya semangat untuk hidup,
masih punya kekuatan untuk bangkit kembali. Dengan memotong bagian yang sakit, saya berharap kamu bisa bernapas lega. Tenaga yang ada tidak habis percuma, dan nanti bisa tumbuh tunas-tunas baru yang jauh lebih kuat, jauh lebih sehat, dan jauh lebih indah dari sebelumnya. Anggap saja ini proses penyembuhan, proses melepaskan yang sudah tidak berguna, supaya yang baru bisa datang menggantikan. Tumbuhlah kembali ya, saya akan merawatmu dengan sepenuh hati. Satu persatu bagian yang layu, lunak, dan terlihat rusak saya potong dengan rapi. Hanya saya sisakan bagian batang yang masih terlihat keras, berwarna hijau tua, dan masih sehat saja. Memang hasilnya sekarang terlihat pendek, gundul, dan mungkin terlihat menyedihkan sekali. Tapi percayalah, ini bukan akhir, melainkan awal dari kebangkitan. Setelah selesai dipangkas, akarnya sudah dibersihkan. Kini saatnya memasukkannya ke dalam pot baru yang sudah berisi media tanam yang sehat. Saya tanam dengan hati-hati, padatkan sedikit tanahnya supaya tanaman kokoh berdiri, lalu siram dengan air secukupnya saja, tidak perlu terlalu basah. Yang paling penting sekarang adalah menempatkannya di tempat yang teduh, terkena cahaya matahari tidak langsung, dan terlindung dari hujan deras. Biarkan ia beristirahat, memulihkan tenaga, dan mempersiapkan diri untuk tumbuh kembali. Teman-teman, begitulah kehidupan, sama seperti tanaman ini. Kadang kita dihadapkan pada situasi yang menyedihkan, mengalami kerusakan, merasa lemas dan tidak berdaya, seolah segala sesuatu sudah berakhir. Tapi ingatlah, selama kita mau berusaha, mau memperbaiki diri, dan mau melepaskan hal-hal yang sudah merusak kita, selalu ada jalan untuk bangkit kembali. Tanaman yang tadinya indah, jatuh tersungkur, kini kita rawat kembali. Walaupun sekarang terlihat pendek dan kosong, tapi saya yakin, tidak lama lagi ia akan mengeluarkan tunas-tunas baru, tumbuh lebih lebat, lebih kuat, dan pastinya akan kembali berbungaan dengan keindahan yang mungkin jauh lebih memukau dari sebelumnya. Doakan ya teman-teman, semoga usaha ini membuahkan hasil. Semoga bunga vinca kesayangan ini bisa bangkit kembali, tumbuh sehat, dan menghiasi halaman rumah dengan keindahannya sekali lagi. Nanti kita lihat perkembangannya ya, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih sudah menemani sampai akhir.